Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Rahayu. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang subject verb agreement, mulai dari pengertian subject verb agreement dan juga penggunaan subject verb agreement. Jadi, langsung saja kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, adapun penjelasan tentang subject verb agreement adalah kesesuaian subjek dengan kata kerja, entah itu kata kerja utama, ordinary verb, maupun kata kerja bantu, auxiliary verb. Nah, fungsi dari subject verb agreement ini yaitu untuk memperbaiki atau menyusun kalimat dalam bahasa Inggris agar menjadi kalimat yang utuh. Dan juga subject verb agreement ini bertujuan untuk memudahkan kita membuat kalimat dan menjadi kalimat yang sesuai dalam aturan bahasa Inggris. Nah, yang termasuk dalam subject verb agreement yang pertama yaitu ada to be. Anggota to be ini terbagi menjadi dua, yaitu am, is, are, dan was, were. Yang pertama, am, is, are digunakan untuk membentuk kalimat present yang terjadi sekarang, seperti contoh he is eating, dia sedang makan. Dan yang kedua, was, were digunakan untuk menunjukkan kalimat atau pekerjaan yang terjadi pada waktu lampau, seperti contoh he was eating, artinya dia telah makan. Adapun pasangan to be yang sesuai dengan subjek yaitu subjek I berpasangan dengan am dan was, subjek she, he, it berpasangan dengan is dan was, dan subjek we, they berpasangan dengan are dan were. Sedikit saya akan menjelaskan tentang penggunaan perbedaan orang pertama tunggal, orang kedua, dan orang ketiga tunggal. Nah, orang pertama adalah pembicara, sedangkan orang kedua adalah lawan bicara, dan orang ketiga adalah yang dibicarakan. I dan we adalah orang pertama atau pembicara, you adalah orang kedua atau lawan bicara, dan juga bisa bermakna tunggal, juga bisa bermakna jamak. Sedangkan she, he, it adalah orang ketiga tunggal atau orang yang dibicarakan, sedangkan they adalah orang ketiga jamak atau banyak. Nah, adapun yang kedua yaitu to do, yang termasuk dalam anggota to do adalah do, does, did. To do ini berbeda dengan to be. To do dan anggotanya hanya boleh muncul dalam kalimat negatif, kalimat tanya, dan hanya ada dua. Ini juga termasuk dalam kalimat interrogatif. Saya lupa. Jadi to do itu anggotanya ada tiga, kalimat negatif, positif, dan interrogatif. Seperti contoh, she sends her mother a book. Nah, kata sends ini kenapa menggunakan is? Karena di sini subjeknya orang ketiga tunggal, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu she termasuk orang ketiga tunggal. Nah, dan yang kedua, do, subjeknya she harus berpasangan dengan does, dan yang ketiga itu does she send her mother a book. Does ini juga berpasangan dengan she karena orang ketiga tunggal. Dan yang terakhir ada to have. Nah, anggota to have adalah have, has, and had. To have ini juga bisa masuk ke dalam semua jenis kalimat, baik itu kalimat positif, positive sentence, negatif, dan interrogatif. For example, they have seen the car, she has told me the information, and the last, she and me have visited the place.
she and he start dengan they. Jadi subjeknya bukan orang ketiga tunggal, tapi ia menjadi jamak atau banyak, sehingga she itu and he berpasangan dengan have. Nah, sedangkan yang pertama tadi they itu berpasangan dengan seen karena they adalah orang ketiga tunggal, sehingga menggunakan kata verb 3 seen. Nah, contoh yang kedua, she has told me the information. She berpasangan dengan has, maka juga menggunakan orang kata kerja ketiga, yaitu told. She has told me the information. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang subject verb agreement. I hope this video useful for us. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.